Ada sebuah ungkapan tua yang mengatakan seperti ini. Menyimpan dendam dan tidak mau mengampuni itu diibaratkan seperti kita yang minum racun, tetapi mengharapkan agar orang lain yang mati. Ungkapan ini mau kasih ingat kita bahwa seringkali kita berpikir bahwa dengan membenci seseorang atau menutup pintu maaf, maka kita sedang menghukum orang yang menyakiti kita tadi. Atau juga mungkin ada di antara kita yang merasa menang dengan sikap yang kita tunjukkan tadi, yaitu tidak mau mengampuni. Tetapi nyatanya tidak, saudara-saudara. Justru kita yang tidak memberikan ruang maaf atau ruang pengampunan tadi, kitalah yang sementara memakan rasa pahit itu sendiri. Kita sulit tidur. Hati kita penuh sesak dengan kebencian. Kita kehilangan sukacita ketika berhadapan dengan orang yang kita anggap sudah menyakiti ketumpung hati. Jadi ketidaksediaan kita untuk mengampuni tidak sedikit pun melukai mereka. Tapi justru sementara menghancurkan diri kita sendiri dari dalam. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini melalui teks bacaan kita Matius 18 ayat 21 sampai 35, kita akan belajar bersama bahwa pengampunan bukan berbicara tentang batasan minimum dari pengampunan yang akan kita berikan, itu dia ada batas. Tetapi tentang berhenti meminum racun yang sedang membunuh jiwa kita secara perlahan-lahan. Dengan sebuah tema yang disiapkan oleh Majelis Sinode Jemaat, pengampunan yang membebaskan. Kalau kita membaca secara teliti teks dari bacaan kita ini pasal 18, kita akan menemukan bersama-sama paling kurang ada 2 pertanyaan penting yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan-pertanyaan itu lahir dari keingintahuan murid-murid yang besar untuk menggali kebenaran tentang bagaimana seharusnya hidup sebagai warga kerajaan Allah. Pertanyaan itu kita lihat di dalam pasal 18 ayat 1 sampai 4. Mereka bertanya, Tuhan, kira-kira siapakah yang terbesar di dalam kerajaan sorga? Murid-murid sementara beribut untuk memperebutkan posisi, jabatan, kedudukan. Kira-kira dari mereka 12 orang ini siapa yang paling akan mendapatkan tempat yang terbaik? Pertanyaan yang kedua bisa kita lihat di dalam ayat 21 sampai 22. Pertanyaan Petrus tentang berapa kalikah harus mengampuni. Petrus bilang, Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni? Sampai 7 kalikah? Bagi Petrus 7 kali itu sudah sangat-sangat luar biasa bagi dirinya.
Pertanyaan Petrus berapa kali ini menunjukkan bahwa Petrus memahami bahwa pengampunan itu memiliki batas. Karena itu saya mau bilang bahwa pertanyaan Petrus ini mencerminkan hati kita manusia yang sering kali mengampuni tapi masih pakai batas. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kita ini kan manusia, kita punya batas kesabaran. Cukup 1, 2, atau 3 kali saja saya memberikan pengampunan. Tapi kalau sudah lebih dari itu, jangan marah. Tidak ada maaf bagimu. Inilah yang seringkali terjadi di dalam ketumpung hidup. Kita selalu berpegang bahwa pengampunan itu memiliki batas seperti yang dikatakan oleh Petrus. Petrus bertanya demikian karena dalam tradisi orang-orang Yahudi, pengampunan pada waktu itu terjadi 3 kali saja. Dan bagi orang-orang Yahudi itu sudah dianggap paling baik sudah. Tetapi pertanyaan Petrus, dia bilang 7 kali. Karena bagi Petrus itulah angka yang paling sempurna. Sehingga bagi Petrus 7 kali itu sudah cukup, itu menjadi batas. Tidak boleh lebih lagi. Cukup 7 kali. Tetapi kita menyaksikan apa yang menjadi jawaban Tuhan ini sangat-sangat luar biasa. Jawaban Tuhan pada waktu itu menghancurkan cara berpikir Petrus ini. Dengan tegas Tuhan mengatakan 70 kali 7 kali. Yang kalau ditotalkan dengan hitungan angka, ia akan menjadi 490 kali. Wow, ini bukan angka yang sedikit, teman-teman. Jawaban Tuhan ini bukan Tuhan sementara berbicara tentang berapa kalikah dalam hitungan angka kita harus mengampuni. Bukan dalam berapa kalikah dalam hitungan angka kita harus memberikan maaf kepada sesama-sesama kita yang telah membuat ketumpung hati sakit, yang telah membuat ketumpung hati kecewa, dan akhirnya membuat kita menyimpan luka, dendam, dan tunggu dia punya tanggal mainnya, dan tunggu dia pun tanggal pembalasannya. Kita menyaksikan tadi Tuhan memberikan jawaban ini di luar dari apa yang sementara dipikirkan oleh Petrus. Artinya bahwa pengampunan itu harus dilakukan berulang-ulang kali. Pengampunan itu tidak bisa dibatasi oleh angka. Namun Tuhan mau bilang bahwa pengampunan itu harus menjadi gaya hidup dari orang-orang Kristen. Bukan angka 7 yang menunjukkan kepada kesempurnaan itu. Tetapi kesempurnaan itu ditunjukkan lewat pengampunan yang kita berikan kepada sesama. Itulah yang dikatakan sempurna. Bukan terletak pada angka, tetapi kepada kemauan diri kita untuk mau memberi pengampunan tanpa batas. Itulah kesempurnaan. Ketika kita melepaskan sesuatu yang selama ini menjadi beban yang kita pikul, maka langkah kita akan semakin ringan. Itulah pengampunan. Kita melepaskan sesuatu yang ada dalam diri kita dan hidup kita untuk satu tujuan, hidup damai dan tenang. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Jikalau kita mau melihat hidup kita tenang, jikalau kita mau melihat hidup kita ini diberkati oleh Tuhan, jikalau kita mau melihat masa tua kita diberkati oleh Tuhan, jikalau kita mau melihat anak-anak kita diberkati oleh Tuhan, pesannya sederhana, berilah tempat pengampunan di dalam hidupmu kepada sesama tanpa batas. Jangan menyimpan amarah itu. Jangan menyimpan dendam itu. Jangan menyimpan kedengkian dan sakit hati itu. Semua itu akan menjadi racun dalam hidupmu yang akan memperpendek usiamu. Alkitab berkata, apa yang engkau taburkan itu juga yang akan engkau tuai. Jikalau semasa hidup kita menaburkan kebaikan, yaitu lewat pengampunan tanpa batas, kebaikan itu yang akan kita tuai di dalam kepompong hidup. Kebaikan itulah yang akan kotong tuai di dalam kepompong hidup. Yang akan kotong tuai di masa tua. Kalau kita tabur kebaikan dan pengampunan, maka kita pun juga akan menuai kebaikan dan pengampunan. Itu yang pertama. Tuhan mengingatkan kita semua bahwa pengampunan itu tanpa batas. Yang kedua, ayat 23 sampai 31. Dalam ayat ini Tuhan menyederhanakan pengampunan tersebut dengan sebuah perumpamaan agar mudah dipahami oleh Petrus. Tentang perumpamaan seorang hamba yang berhutang kepada raja 10.000 talenta. 10.000 talenta ini saudara-saudara kalau dihitung dalam mata uang zaman sekarang akan memberikan angka yang sangat fantastis, bahkan juga mencengangkan. Kalau kita hitung 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar, dan 1 dinar ini merupakan upah rata-rata pekerja harian. Di mana 1 hari kerja, maka 10.000 talenta dia akan menjadi 60 juta dinar. Jika dihitung lagi ke dalam rupiah, upah harian rata-rata di Indonesia saat ini adalah 150.000 per hari. Maka 60.000 hari tadi dikalikan 150.000, maka dia akan menjadi 9 triliun. 9T. Ini angka yang bukan sedikit. Jikalau hamba tadi bekerja tanpa henti dan menyisihkan seluruh gajinya tanpa makan dan minum, artinya makan dan minum itu dia usahakan dari tempat yang lain. Maka 60 juta hari kerja dibagi dengan 365 hari, dia akan menjadi 164.383 tahun. Secara akal manusia, tidak ada manusia yang bisa hidup selama itu untuk melunasi hutang-hutangnya. Alkitab mengatakan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, potong hidup di dunia ini hanya 70 tahun saja. Itu pun juga bersyukur kalau kita sampai. Kalau kotong melewati, yang ada cuma penderitaan. Mata mulai buta, pinggang mulai sakit, mulai lumpuh, tuli, sakit ini, sakit itu, ngeluh sana, ngeluh sini. Artinya bahwa tidak ada yang bisa hidup sampai 164.383 tahun. Hamba yang memiliki hutang yang banyak ini ketika ia datang memohon kepada raja agar hutang-hutangnya dihapus, tergeraklah hati raja ini dan
hamba yang mempunyai hutang yang banyak ini, ia dibebaskan dari hutang-hutangnya dan hukumannya. Karena raja menyadari bahwa ia tidak akan mampu untuk melunasi hutang-hutangnya. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Dengan hamba yang telah diampuni dan yang dibebaskan hutang-hutangnya tadi. Kejadian selanjutnya sangat-sangatlah miris. Ia dibebaskan, tapi malah ia memberi hukuman dan memenjarakan hambanya yang lain, yang sementara berhutang kepada dirinya 100 dinar. 100 dinar ini sama dengan 100 hari kerja, kalau dikali dengan 150, dia akan menjadi 15 juta. Hutangnya kepada raja lebih besar, namun dilepaskan hutangnya. Namun hutang sesamanya yang kecil diperhitungkannya. Hutangnya yang besar, oleh karena belas kasihan ia mendapatkan pengampunan, tapi ia tidak mempunyai belas kasihan dan menuntut sesamanya yang mempunyai hutang kepadanya. Ia diampuni, tapi ia sendiri tidak mau mengampuni. Akhirnya ia dihukum. Dari teks ini, saudara-saudaraku yang terkasih, ada 3 poin penting yang kita belajar bersama. Yang pertama, pengampunan itu bukan soal angka. Pengampunan itu tidak bisa dibatasi oleh angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ada yang mengatakan, Bapak Pendeta, saya cukup mengampuni 1 kali saja, 2 kali saja, 3 kali saja. Angka-angka ini kita tetapkan sebagai batasan kita untuk memberi ruang pengampunan kepada suami, istri, anak-anak, bahkan sesama. Sehingga ada yang mengatakan bahwa 1 kali disakiti beta masih maafkan, 2 kali beta masih maafkan, 3 kali beta masih maafkan, ke-4 kali jangan marah. Pintu maaf tertutup. Beta sonde akan maafkan. Bahkan ada yang mengatakan sampai dalam lubang kubur beta sonde akan memaafkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Angka-angka tadi bukanlah pencapaian yang sempurna di dalam mengampuni. Pengampunan yang sesungguhnya itu tidak ada batasnya. Inilah pengampunan yang Tuhan ajarkan di dalam teks yang kita temukan pada pagi hari ini. Memang mengampuni seseorang yang telah bikin kotompung hati sakit. Mengampuni seseorang yang suka menceritakan kotompung nama. Kadang-kadang dapat lihat sendia kemopi karmana kok. Memang susah kita dapat mengampuni. Pertanyaannya adalah kenapa kotong susah untuk mengampuni sesama? Karena kita masih fokus kepada hutang sesama kepada kita. 15 juta, 100 dinar tadi. Sakit hati yang masih kita simpan. Kekecewaan yang kita dapat darinya dan sebagainya. Hutang sesama kepada kita itu kita rasa besar sekali sampai membuat kotong sesak napas dan akhirnya kotong juga lupa diri bahwa di kantong kita ada surat lunas 9 triliun dari Tuhan. Surat bebas, surat pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jikalau kita tidak mau mengampuni sesama yang berhutang, sikap perilaku yang kurang menyenangkan, itu sebenarnya kita sementara bilang kepada Tuhan, Tuhan 9 triliun darimu yang dihapus bagiku melalui pengorbananmu tidak ada artinya dibandingkan dengan 15 juta yang saya tagih dari sesama. Kita anggap bahwa Tuhan pun pengorbanan di kayu salib itu tidak ada arti apa-apa.
kita sia-siakan. Yang kedua, diampuni tapi tidak mau mengampuni. Kita semua tentunya ingat doa Bapa kami. Dalam doa itu dikatakan, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ketika kita telah mendapatkan pengampunan dari Allah, kita pun harus mengampuni sesama. Sebesar apapun kesalahannya. Doa ini mengingatkan kita untuk tidak egois seperti hamba yang mempunyai hutang 9 triliun tadi. Sudah diampuni tapi tidak mau mengampuni sesamanya. Yang mempunyai hutang 15 juta kepadanya. Karena itu saudara-saudara, sebagai orang yang beriman, kita diajak untuk melepaskan pengampunan itu dengan tulus. Sebab dengan pengampunan yang tulus, kita telah membebaskan diri kita dari belenggu dendam dan memuliakan nama Tuhan. Kalau sudah diampuni, maka kita pun juga harus mengampuni. Yang terakhir, ketiga, pengampunan itu sama dengan melepaskan beban. Artinya bahwa pengampunan itu tidak hanya semata-mata melepaskan beban kita saja, tapi juga melepaskan beban sesama juga. Orang yang melakukan kesalahan dan kita yang tidak memaafkan akan sama-sama selalu dihantui oleh rasa bersalah. Dan akan dibelenggu oleh rasa ketidaknyamanan. Dan yang dapat membebaskan kita semua dari rasa-rasa bersalah, ketidaknyamanan tadi adalah saling memaafkan dan saling mengampuni. Sama-sama saling mengakui kesalahan dan sama-sama saling melepaskan beban-beban itu. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau kita yang hadir dalam kebaktian ini, kita yang menonton video ini, jikalau kita masih merasa ada sesuatu dengan sesama kita yang belum kita lepaskan, baik itu dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan sesama, dengan mantu. Kita merasa belum bisa memaafkan sesama karena dia terlalu menyakiti ketumpung hati. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua. Sekarang adalah saatnya bagi kita untuk saling mengampuni sebelum semuanya terlambat. Karena kotong pun hidup di dunia ini, kotong sonde tahu sampai kapan kotong akan hidup di dalam dunia ini. Jadi sebelum sesuatu terjadi dalam kotong pun hidup, pengampunan tanpa batas ini harus kita berikan kepada sesama kita untuk meluruskan jalan kita masing-masing. Tuhan menolong dan memberkati firman-Nya. Amin.